Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Diana selaku dosen mata kuliah komunikasi dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini, saya, Santika Putri, NIM 021, akan mempresentasikan materi komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi. Pengertian dari komunikasi sendiri yaitu, menurut Sutisna, komunikasi ialah proses menyalurkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang ke orang atau dari kelompok ke kelompok. Jadi, komunikasi dapat diartikan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain, baik secara kelompok maupun tidak, untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik secara langsung atau lisan, maupun tidak langsung atau melalui media. Sedangkan pengertian dari organisasi adalah, menurut Daryanto, organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih yang secara sadar dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Jadi, organisasi adalah suatu unit sosial yang terdiri atas organ-organ yang memiliki tugas dan pembagian kerja masing-masing, namun saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain guna mencapai tujuan. Sedangkan pengertian dari komunikasi organisasi menurut Pace dan Fowles merupakan perilaku pengatur organisasi yang terjadi di antara orang-orang dalam organisasi, dan juga bagaimana mereka yang terlibat dalam proses interaksi dan memberi makna atas apa yang terjadi. Jadi, komunikasi organisasi adalah suatu jaringan atau jalan komunikasi antar manusia yang saling bergantungan satu sama lain dalam konteks organisasi. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Menurut Sanjaja, fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu, yang pertama ada fungsi informatif. Fungsi ini berfungsi sebagai suatu sistem pemrosesan informasi di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik guna kelancaran dalam menjalankan apa yang terjadi pada tugasnya. Yang kedua ada fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga ada fungsi persuasif. Fungsi ini merupakan cara lain dari perintah. Hal ini dikarenakan asumsi terkait penggunaan cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Yang keempat ada fungsi integratif. Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Bentuk komunikasi organisasi meliputi komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal ini meliputi komunikasi personal. Komunikasi personal merupakan komunikasi yang terjadi di antara individu dengan individu anggota organisasi. Dalam komunikasi personal ini terdapat dua macam, yaitu komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia. Yang kedua ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi antara seseorang dengan suatu kelompok tertentu atau antar kelompok secara tatap muka dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal ini dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak atau umum. Yang kedua ada komunikasi dari khalayak dari umum kepada organisasi. Selanjutnya ada macam-macam jaringan komunikasi dalam organisasi. Secara umum, jaringan komunikasi dalam organisasi dapat dibedakan menjadi, yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi formal ini meliputi komunikasi vertikal dari atas ke bawah, yang artinya komunikasi yang menyalurkan informasi dari eselon atas ke eselon bawahnya atau ke anggota sistem sosial. Yang selanjutnya ada komunikasi vertikal dari bawah ke atas, yang artinya komunikasi dari anggota organisasi atau eselon bawah ke eselon atasnya. Yang terakhir ada komunikasi horizontal.
Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang menyalurkan informasi dari unit kerja yang eselonnya sama. Nah, di samping ini merupakan gambaran dari komunikasi vertikal dari atas ke bawah, komunikasi vertikal dari bawah ke atas, dan komunikasi horizontal. Selanjutnya ada komunikasi informal. Menurut Hoget dan Bevel, komunikasi informal menggunakan 4 pola jaringan seperti dilukiskan pada gambar berikut ini. Yang pertama ada single. Single ini pada jaringan ini setiap orang menerima informasi dari satu sumber informasi dan informasi yang disampaikan secara berantai kepada seorang lainnya. Yang kedua ada gosip. Pada jaringan gosip, informasi berasal dari satu orang dan disebarkan oleh orang tersebut kepada orang-orang lainnya. Sumber informasi merupakan orang terpenting dalam jaringan karena tanpa dia informasi tak mungkin menyebar. Yang ketiga ada probability atau kemungkinan. Dalam jaringan ini informasi menyebar secara random. Penerima informasi kemudian akan menyebarkan informasi lebih lanjut juga secara random. Yang keempat ada cluster. Informasi menyebar dari satu sumber informasi. Individu yang tidak harus menerima informasi tidak menerima informasi. Individu yang menerima informasi dan menyehatkannya kepada individu lain yang tidak berhak akan dikeluarkan dari tanda dan tidak akan menerima informasi lagi di kemudian hari. Proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama adalah sender. Sender adalah komunikator yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. Kemudian encoding, penyandian, yaitu proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang, selanjutnya ke dalam bentuk message. Message adalah pesan yang merupakan seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya ada media. Media adalah saluran komunikasi tempat berlalunya pesan dari komunikasi kepada komunikan. Selanjutnya ada decoding, yaitu proses di mana komunikan menetapkan makna pada lambang yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Selanjutnya ada receiver. Receiver adalah komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Selanjutnya ada respon. Respon adalah tanggapan seperangkat reaksi pada komunikan setelah diterima. Selanjutnya ada feedback. Feedback adalah umpan balik, yaitu tanggapan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator. Jadi dalam umpan balik ini terdapat noise. Noise adalah gangguan tak terencana yang terjadi dalam proses komunikasi yang berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh komunikator kepadanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.